Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani a'izai rahimakumullah jami'an. Kembali kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya yaitu dengan tujuan yang sangat mulia. Duduknya kita di sini untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasanya, setiap begitu apik beliau menyusunnya seperti sejarah, padahal bukan sejarah. Beliau menyusunnya betapa orang itu ketika membaca kitab ini seakan-akan mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada sejarahnya, ada fikihnya, ada muamalah, ada ibadah. Makanya kalau kita membaca kitab ini dengan seksama, maka kita seperti menyelami sisi dari hidup Nabi kita Muhammad SAW, atau sisi hidup dari bangsa Arab sebelum Nabi kita diutus ke muka bumi. Nah, pada kali ini kita masih membicara tentang zikir-zikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di pagi ataupun di sore harinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man qala hina yusbih Allahumma ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته حديث حسن. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, itu barang siapa atau siapa saja yang mengucapkan doa ini atau zikir ini ketika dia berada di pagi hari, ketika dia berada di pagi hari. Kapan pagi hari itu? Yaitu ba'dal fajr, setelah salat fajar sampai sebelum datangnya salat zuhur. Itu masih dikatakan subuh pagi. Fajar atau sabah itu pagi hari. Dia mengatakan doa ini, Allahumma ya Allah, ma asbaha bi min ni'matin. Tidak ada satu nikmat yang ada padaku di pagi hari ini, atau ada seseorang yang ada di antara makhluk-makhlukmu yang datang kepadaku. Ini enggak full terus suaranya, enggak telepon, enggak. Maka itu semua faminka, maka itu semua dari wahdaka, yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya, la syarika lak. Jadi doa ini atau zikir ini mengingatkan kepada kita bahwasannya segala apa yang datang kepada kita, baik nikmat yang kita hirup di pagi hari, di saat kita buka mata kita di pagi hari, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita dari kematian, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali ke hari kebangkitan. Jadi itu yang harus kita ingatkan, yaitu hari kebangkitan nanti pada hari kiamat, bukan kebangkitan yang lainnya. Kan kita sering mengikuti ya, memperingati hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan ini, hari kebangkitan itu tidak akan menambah pahala kita, atau bahkan tidak juga mengurangi dosa kita.
Tetapi yang harusnya yang kita ingatkan apa? Hari kebangkitan kita nanti pada hari kiamat. Itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan doa ini, faminka, maka semua itu harus kita yakini bahwasanya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semuanya kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan sampai nanti ini tidak ada dari kita. Semua dari siapa? Dari orang lain. Sebabnya maksudnya. Ya ujung-ujung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebabnya itu karena ada orang lain. Coba di saat antum lahir, siapa yang membantu antum melahirkan atau dilahirkan? Ada orang lain kan? Betul tidak? Ada orang lain yang membantu antum untuk antum bisa lahir ke muka bumi. Bukan antum tiba-tiba lahir sendiri, tidak. Kemudian ketika antum masuk ke sekolah SD, ketika antum lulus, siapa ngasih ijazah? Orang lain, bukan diri kita. Ketika antum lulus SMP, SMA atau kuliah, apa buktinya antum lulus? Ada ijazah. Siapa ngasih? Orang lain. Ketika antum diajarkan ilmu, siapa ngasih? Orang lain. Ketika antum sekarang jadi penguasa atau pengusaha misalnya yang sukses, itu bukan karena antum. Kenapa? Karena ada orang lain yang beli dari antum. Antum tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha yang sukses kalau nggak ada pembeli. Betul tidak? Makanya semakin banyak pembeli, antum semakin sukses. Makanya jangan bilang, oh saya yang bisa, saya yang berkuasa. Enggak. Penguasa pun, kenapa antum bisa jadi penguasa? Sekarang kan ada pemilihan. Saya melihat orang lain. Jadi apapun kita dikatakan hebat bukan karena kita. Kenapa? Karena ada orang lain. Makanya setiap apa yang datang pada kita di pagi hari itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu ujung-ujungnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain. Ada sebabnya. Ketika antum bekerja, siapa ngasih upah? Orang lain kan? Ketika antum terima gaji yang pegawai negeri, siapa ngasih? Orang lain. Jadi sepintar-pintarnya antum itu siapa ngasih penghargaan? Orang lain. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih. Kemudian kita berterima kasih kepada orang itu. Makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man lam yashkurillah nas lam yashkurillah. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka dia belum dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus, ketika ada orang ngasih kita makan, kasih kita minum, jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Itu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua, siapa menggerakkan dia? Kita dikasih bantuan. Siapa menggerakkan orang lain? Kita diberikan penghargaan. Siapa yang menggerakkan hati orang itu agar kita menjadi pengusaha, agar orang-orang membeli dengan kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat di doa ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di setiap paginya kita disuruh untuk membaca doa. Kemudian lakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, bagimu alhamd, segala macam pujian. Segala macam pujian. Wa lakas syukur, dan juga kesyukuran. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada alhamdu, ada asyukur. Apa alhamdu itu? Pujian. Asyukur, ucapan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang ada di antara manusia yang gila akan pujian. Ada yang gila akan pujian. Ketika ada orang yang ngasih dia misalnya memberikan kepada orang lain,
Kemudian emang ada orang yang tidak pandai mengucapkan kata-kata terima kasih. Sehingga dia, percuma saya ngasih dia, saya sudah ngasih ini itu, kok nggak ada terima kasihnya. Dia gila pujian. Dia gila pujian. Dia gila pujian. Padahal kita senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah itu berapa kali sehari semalam? Minimal 17 kali sehari semalam. Dalam sholat kita mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah milik siapa? Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian di saat kita bangkit dari rukuk kita mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang senantiasa memujinya. Maha mendengar. Makanya kita ini di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya, kita disuruh apa? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah diri. Ya? Rendah diri. Karena kita tidak pantas dipuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyatakan apa? Ketika ada orang memujimu di depan matamu, apa kata Nabi? Dia apa orang itu? Dilempar dengan pasir wajahnya. Kita terima kasih, Rasulullah. Padahal itu bukan seharusnya yang harus kita miliki. Itu Nabi dulu kita melempar. Malah kita sebaliknya. Kita malah sebaliknya. Yang memuji kita, masalah kita seakan-akan gimana gitu. Justru kalau yang menghina kita, ya, seharusnya begitu, kebalikannya. Kita muji teman kita di saat dia tidak ada. Dan di saat berhadapan kita berusaha menyebutkan inilah kesalahanmu. Dalam rangka apa? Memperbaiki dia. Bukan malah kebalikannya. Apalagi ada semboyan yang sering kita dengar. Apa kata mereka? Hidup muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Masya Allah. Ya, itu gak benar ya? Betul ya? Itu sebenarnya dari mana itu? Jadi muda, poya-poya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Itu dapat sertifikat dari mana itu? Hah? Orang stres gitu ya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Subhanallah. Apa kata ayat dan Al-Qur'annya? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum ditimpa apa? Ujian, cobaan, penderitaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Makanya bentuk keimanan seorang tinggi itu ketika ujiannya semakin tinggi. Ketika ujiannya semakin tinggi. Dan Nabi SAW bersabda apa? Beliau asyaddun nasi ibtila'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Jadi orang yang manusia yang paling tinggi ujiannya Nabi dan Rasul, kemudian yang sepertinya. Dan seorang itu akan diuji sesuai dengan tingkatan keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi juga ujiannya. Nah, orang ini katanya muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Di mana ujiannya itu? Kok bisa dia mengatakan demikian? Masuk surga. Orang yang sudah berusaha beramal saja masih nggak mengerti. Nggak mengetahui apakah dia ke surga atau neraka. Kok dia sudah memiliki sertifikat? Enak kali dia hidup itu. Enak kali. Nah, jadi yang ini kita katakan bahwasanya terkadang orang-orang yang inginnya seperti itu, nggak mau bersusah payah, nggak mau, inginnya poya-poya. Terus kalau poya-poya itu uangnya dari mana? Dia poya-poya itu dari mana sumbernya? Dia juga harus berusaha, kan? Usaha juga butuh pengorbanan.
Betul tidak? Kan butuh pengorbanan. Nggak mungkin juga orang lahir langsung poya-poya. Tidak. Kita saja mencari ilmu harus agak susah payahnya. Apalagi mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sungguhnya harganya surga itu sangat mahal sekali. Sangat-sangat mahal. Jadi senantiasa harus kita mencarinya. Dan termasuk juga dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita disuruh untuk susah payah. Minimal kita senantiasa membasahi lisan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah lah yang maha pantas untuk dipuji. Kita tidak. Kita harus apa? Tawadhu. Walaka syukru, dan bagi Allah juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dengar bagaimana para sahabat, para ulama, gimana lisan mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap detik itu, bahkan setiap waktu, bahkan setiap napas yang kita hirup ini kan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya setiap itu pula kita harus mengucapkan syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita disuruh ketika ada orang ngasih kita sesuatu, kita ucap terima kasih? Ya kan? Nah, Allah memberikan kita nafas setiap detik. Seharusnya begitu pula kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia lalai dalam memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bahkan terkadang manusia ada menghutang, ada yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah berikan dia kesehatan, kekuatan, rezeki. Namun nikmat-nikmat itu diberikan, dilaksanakan, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bukankah nafas kita yang kita hirupi, tubuh yang ada pada kita ini, makin lama makin melemah, makin lama makin melemah. Lihatlah diri kita ini, yang dahulunya kuat, sekarang sudah makin melemah. Yang dahulunya rambut kita hitam, sekarang sudah memutih. Itu artinya apa? Lambat laun, dipakai ataupun tidak, usia kita ini akan habis. Ibaratnya es yang makin lama makin meleleh dan mencair. Digunakan ataupun tidak, usia kita ini dia akan mencair dan akan habis. Sehingga tiba pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya lah lisan kita ini, jiwa kita ini, kita gunakan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir ini, faqad adda syukra yaumi, maka sesungguhnya dia telah menunaikan syukurnya selama sehari itu. Luar biasa. Allah memberikan kita keringanan dan kemudahan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang seharusnya setiap kita menghembuskan nafas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan mengucapkan kata ini, Nabi mengatakan apa? Maka sesungguhnya dia telah menunaikan syukurnya selama sehari. Cukup mewakili syukur kita yang sekian ribu itu dengan zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, dalam tubuh kita ini ada berapa sendi? Thalathumiyah wasittuna mafsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 360 persendian. Betul tidak, Bapak? Betul. Ada semacam survei, ada semacam seminar yang diadakan di Amerika. Ada seorang dokter Amerika yang mengadakan penelitian selama 20 tahun lamanya. Akhirnya dia mengadakan seminar, memberikan hasil dari penelitiannya itu.
Terungkap di seminarnya itu, dia mengatakan ternyata dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Pembandingnya ada seorang dokter pula dari Arab, dokter pula. Kata dokter ini, kamu baru tahu sekarang katanya. Tapi kami umat Islam sudah tahu. Semenjak apa? Semenjak 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Serius, apa buktinya? Diperlihatkanlah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkanlah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. 360% dia. Coba tanyakan ahli akupuntur. Sama enggak? Sama. Tanyakan kepada ahli bekam, betul. Dari mana ini? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu intinya. Apa katanya? Nabi sallallahu mengatakan apa? Fi kulli mifsal. Pada setiap persendian itu kita disuruh apa? Bersedekah. Dalam sehari. Berarti kalau kita punya berapa persennya tadi? 360. Berarti kita disuruh apa? Bersedekah setiap harinya berapa kali? 360. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Tidak sanggup. Maka cukuplah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mewakili. Bahkan senyum itu pun, pas senyum itu sedekah ya? Enggak. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Atau riwayat yang lainnya ibtisamuka. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan senyum menghadap kotak amal. Apa? Beramal. Jangan senyum menghadap kotak amal. Ya. Maka senyum itu kepada kaum muslimin, bukan kepada kotak amal. Karena nggak punya amal, hanya senyum kotak amal. Mau ngapain? Mau sedekah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala mithla dzalika hina yumsi faqad adda syukra lailatihi." Dan barang siapa mengucapkan zikir yang tadi itu ketika dia berada di sore hari. Kapan sore hari itu? Ba'da salatil asr ila qubail salatil isya. Dari sebelum dari kapan? Dari setelah salat asar sampai sebelum isya. Itulah dikatakan al-masa. Baik. Sampai sini paham ya? Kita akan masuk ke zikir yang berikutnya, tapi akan sangat panjang. Maka kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu? Silakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa kana yad'u hina yusbihu wa hina yumsi bihadhihi ad-da'wah. Dan kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang pagi dan juga ketika datang sore hari, beliau membaca doa. Apakah doa itu? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an uqtala min tahti. Hadis sahih dari Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Apa doanya? Beliau mengatakan apa? Ya Allah, sesungguhnya aku minta memohon kepada al-afiyat di dunia wal akhirah. Apa itu afiyat? Apa afiyat? Kita sering ketika mengucapkan semoga sehat wal afiat. Baik itu dalam surat, tulisan ataupun tulisan apa lisan ataupun tulisan. Sehat wal afiat. Apa bedanya sehat wal afiat? Apa perbedaannya kata-kata sehat dengan apa? Apa sehat wal afiat? Ya, kenapa di sini tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka as-sihhata? Tapi kenapa Nabi menggunakan kata afiat? Tidak pada as-sihhah.
Gimana bedanya? Abu Taufik. Wallahu alam. Ada yang tahu? Baik. Kalau dari segi bahasa itu sama semua. Sehat atau sehat atau as-sahih itu tanpa cacat biasanya. Sama. Namun kalau dari segi syar'i, kalau sehat itu bisa dikatakan pada fisik saja. Sama fisik. Tapi kalau afiat umum. Makanya di sini katakan apa? Al-afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi kesempurnaan dalam kesehatan baik itu di dunia dan juga di akhirat. Afiat dalam dalam fisik kita, dalam jiwa kita, dalam dunia kita dan akhirat kita. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya. Ditambah lagi, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu al-afwa. Apa afwa itu? Ya? Apa? Ampunan. Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita minta apa? Afwa. Makanya kalau kita mengucapkan syukran, itu apa korelasinya itu? Kita kan kalau jazakallahu khairan, apa ucapan kita? Wa iyyak. Ya. Jazakallahu khairan wa iyyak. Kalau syukran, apa syukran? Apa afwan? Syukran kan terima kasih. Afwan, kalau kita kan sama-sama ya. Sami-sami kalau Jawanya. Kalau semuanya sama-sama mau. Kalau Lombok apa Lombok? Apa Lombok? Mana Lombok ini? Kalau Bima apa Bima? Sama-sama, sama semua. Berarti semua bahasa itu tidak bisa mengalahkan kekayaannya bahasa. Bahasa Arab itu begitu indah dan unik. Makanya jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Dan malas-malas kan bahasa Arab. Sehingga setiap ada ayat, ada hadis, itu kita kena gitu loh. Kita merasa tersinggung dengan ayat itu. Bukan, oh ini bukan saya, bukan untuk saya. Enggak. Setiap ayat yang kita baca, yang kita dengar, hadis itu harusnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Banyak para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka meneteskan air mata. Kenapa? Ayat itu kan kepada mereka pribadi. Para qari. Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diminta oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau imam maghrib, Aisyah radhiyallahu anha langsung memohon agar bapaknya tidak jadi imam. Kenapa? Karena sangat lemah. Yang betul, baru ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung detik itu pula Abu Bakar meneteskan air mata. Belum bicara masalah surga, neraka, baru Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Seharusnya untuk kita. Kenapa? Ya mungkin kita selama ini sering menagih pujian, sering menagih simpati, padahal Allah yang berhak dan maha, zat yang maha untuk dipuji. Kena kepada kita semuanya. Itu apa yang kita pahami? Kalau kita paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab gimana? Kemana-mana. Ya, oh ini masih ada usaha, oh masih ada ini masih tagihan segala macam. Jadi nggak fokus kita akhirnya kita beribadah kepada Allah. Seharusnya kita yang kena. Jadi ini indera kaidah bahasa Arab ya. Harusnya sekarang itu sudah berapa tahun dari kita bangun masjid ini sampai sekarang, harusnya kita sudah paham bahasa Arab. Seharusnya kita ini sudah menggunakan muhadharah ini dengan bahasa, bukan lagi dengan terjemahan. Ya Bu Fikroh ya, seharusnya ya. Masya Allah. Baik, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Diulang lagi afiyah. Fi dini wa dunia. Dan juga afiyah itu diartikan seluruh keselamatan. Bukan hanya kesehatan, tapi apa? Keselamatan.
di agamamu dan juga di dunia. Kenapa? Karena agama dan dunia ini di saat Allah menguji kita, terkadang juga dua-duanya kena. Terkadang dua-duanya kena. Mungkin kita selamat dari dunia, tapi tidak ada yang tidak selamat dari agamanya. Terkadang juga ada orang yang selamat dari agamanya, tapi dia tidak selamat dari dunianya. Makanya Nabi menyuruh kita untuk minta keselamatan tidak di mana? Di dini agama kita dahulu, baru di dunia kita. Nah, di saat kita sekarang hadir di sini demi untuk menyelamatkan dua hal, menyelamatkan agama kita dan juga apa? Dunia kita. Karena inilah cara kita menyelamatkan agama kita dengan hadir di majelis seperti ini. Bukan dengan turun ke jalan, bukan dengan teriak-teriak. Itu justru akan menghilangkan agama. Coba berikan cara yang formula yang paling bagus untuk menyelamatkan agama kita. Enggak ada kecuali dengan hadir seperti ini. Justru dengan seringnya kita absen, justru ilmu itu akan makin habis. Namun dengan seringnya kita menjalankan seperti ini, maka agama kita terjaga. Dan ini cara kita menjaga agama kita. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita agar kita berdoa kepada Allah untuk memberikan apa? Keselamatan di dunia dan di agama kita dan juga di mana? Di akhirat, di dunia kita. Di dini, di agama kami, di agama dunia dan juga dunia. Jangan juga kita karena kita fokus kepada agama, hanya kita memalingkan dunia. Tidak. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa juga bagian kita dari dunia. Boleh kita mencari dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Cukup di luar saja. Ibaratnya kalau kita berlayar di lautan, ya kita berada di lautan kan. Sebab kalau sampai air laut masuk ke kapal, kita akan terjadi tenggelam kita. Nah begitu juga kita sekarang berjalan di atas dunia, betul tidak? Ya biarkanlah dia berjalan di bawah kita. Jangan sampai masuk ke otak kita atau masuk ke hati kita akan hancur tenggelam. Seperti hancurnya kapal laut yang dimasuki oleh air laut tadi. Cukup begitu saja. Kemudian wa ahli wa mal. Dan berilah keselamatan pada keluargamu dan juga harta. Jadi kita juga Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita. Kenapa? Karena perintah yang pertama atau perintah setelah Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita setelah menjaga anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan kalau kalian dari neraka. Dari neraka. Itu perintah. Makanya harus jaga diri kita wa anfusakum wa ahlikum. Dan juga uangan dan harta. Jangan sampai kita ternak semboyan tercemar orang-orang tadi. Muda, tua, kaya raya, mati masuk surga. Jangan sampai kita foya-foya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga harta kita. Maka minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa menjaga harta kita. Kemudian Allahumma astur aurat. Ya Allah, tutuplah aib-aib. Ingat, semua kita pasti punya. Kalau seandainya Allah tidak menutup kita, mungkin kita akan seperti binatang. Karena saking banyaknya aib kita. Allah yang mengetahui aib kita. Allah yang maha mengetahui. Maka mintalah kepada Allah agar menutupinya. Kita semua punya aib. Mungkin Ustaz lebih banyak aibnya daripada. Jangan kira, Ustaz juga manusia. Makanya kita minta kepada Allah menutup. Allah menutup. Semoga Allah menutupinya. Karena masing-masing kita pasti punya. Siapapun dia pasti punya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang itu bermaksiat di malam hari, ini diungkap oleh
Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang bagaimana ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika seorang hamba bermasa dalam hari, maka janganlah dia menceritakannya di pagi hari. Ketika di pagi hari dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Makanya hadis ini mengatakan, kullu ummati mu'afin illa al-mujahir. Tetapi setiap umatku itu pasti akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali orang yang terang-terangan mengungkapkan kemaksiatan. Kalau itu sudah berlalu, tutupilah. Jangan ceritakan lagi. Kenapa? Karena terkadang ada yang mana Allah tutupi aibnya. Namun justru dia bangga dengan aibnya. Wah, dulu kan saya gini. Saya dulu tuh 4 pacar saya katanya. Dia bangga dengan mantan-mantannya itu. Padahal Allah sudah menutupinya. Maka mintalah kepada Allah menutupi. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu. Allahumma astur aurat wa amin rawati, dan berikan rasa aman dalam ketakutan itu. Kita sebenarnya dalam diri kita ada rasa takut. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan rasa aman. Dan itulah ciri khas orang yang mukmin itu apa? Alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman. Dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu. Maka mintalah kepada Allah rasa aman itu. Sehingga apa? Tidur kita aman, nyenyak, makan aman, nyenyak, kemana-mana kita tidak terusik, tidak pernah diganggu kemanapun. Kenapa? Karena Allah yang menjaga kita. Kalau Allah menjaga kita, siapa lagi yang mau mengusik kita? Tidak ada. Allah yang menghamil. Maka mintalah kepada Allah agar kita dijaga. Allahumma hfidni min baini yadayil. Maka maksudnya, ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari atas, kiri, kanan, bawah. Kemudian wa'udzu bi'azamatika an yuqtala min tahti. Dan aku pun berlindung dari keagunganmu. Dengan keagunganmu aku berlindung dari apa? Aku nanti di apa? Aku ketar. Apa utar? Dicurangi dari bawah. Kenapa? Terkadang kita ini mungkin ini bisa maknanya dua. Ada bisa hakiki, ada majazi. Mungkin bisa kita jalan, naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki misalnya. Kan terkadang-kadang kita terpleset, betul tidak? Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang juga kita nggak tahu kenapa, nggak tahu apa yang dibawa. Maka ini maksudnya doa-doa ini agar kita tidak terlena atau diganggu oleh orang-orang di bawah kita. Atau bisa juga makna yang berikutnya di saat kita sedang di orang yang di atas, kaya raya, punya jabatan, punya segalanya, sehingga kita seperti terbang di atas langit, melupakan yang di bawah. Sehingga kita pun ingat, kalau sudah di atas jatuh itu sangat pedih sekali. Maka kita minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak mudah dicurangi apapun dari bawah kita. Ini hadisnya sahih dari Imam Al-Hakim rahimahullah. Baik, ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa membacanya di pagi hari ataupun di petang hari. Allahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada yang perlu dikoreksi. Betul. Apa korelasinya antara syukran dengan afwan? Antum baca percakapan bahasa Arab itu, kalau kita belajar bahasa Arab, di jilid pertama itu ada kata-kata jazakallahu khairan, itu dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau percakapan bahasa Arab dengan syukran, hiwar.
Nah, apa korelasinya? Syukron dengan afwan. Atau kalau kita mau dalam lagi, kenapa kok tiba-tiba ada kata-kata syukron? Padahal syukron itu apa? Apa erotnya syukron? Masdar dari kata syakara yashkuru. Kenapa tiba-tiba mansub? Itu namanya maf'ul atau masdar yang ada kata sebelumnya. Ada kata-kata yang mahdhuf atau kata-kata yang mustatar atau mustatar yang tersembunyi. Aku laka syukran. Aku mengucapkan kepadamu kata-kata terima kasih. Itu maf'ul bih. Jangan ya. Atau misalnya kata-kata ahlan wa sahlan. Kenapa ada kata-kata tiba-tiba ada kata-kata ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan. Kenapa ada kata-kata sebelumnya yang tersembunyi? Bisa ngerti ya? Nah ini yang belum bahasa Arab kayaknya belum ngerti guys. Masih bingung, makanya harus bahasa Arab, harus tekan bahasa Arab lagi. Kemudian apa itu? Dikatakan apa itu? Maaf. Apa solusinya? Kita mengucapkan kepada dia terima kasih. Kok dia bilang minta maaf? Mohon maaf. Mohon maaf. Solusinya apa? Bisa jadi yang kita berikan itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya dia, tidak sesuai dengan kemauannya dia, atau mungkin dia merasa tidak enak. Karena ada orang yang ngasih kita, mungkin kita tidak butuh, itu tidak, ya kan? Ya kan? Tapi karena kita diberi, kita harus menerimanya. Makanya kita mengucapkan syukron. Dia mengatakan afwan. Atau mungkin yang ngasih juga tidak enak juga. Tapi ya mungkin hanya sekedarnya saja. Mungkin bagi dia biasa. Tapi bagi yang menerimanya luar biasa. Kan ada sesuatu yang mix, yang tidak kita nggak tahu apakah yang butuh atau yang menerima juga mungkin tidak butuh, atau mungkin dia sangat membutuhkan. Makanya kata-kata afwan itu sebagai penetral. Afwan, mohon maaf. Kita maafkan, mungkin minta maaf karena tidak bisa memberikan lebih dari apa yang dia kasih. Atau mungkin kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ngerti ya? Misalnya antum ngasih anak minyak wangi, ya kan? Anak nggak bisa ngasih apa-apa, hanya bisa mengucapkan jazakallahu khair. Antum bilang apa? Afwan. Allah Ta'ala. Ada tambahan? Cukup. Baik. Enggak. Siapa? Didoakan? Nah. Itu nah, itu jadi mana tuh? Statusnya menanyakan, status hadisnya menanyakan. Baik, memang hadis ini statusnya apa? Sebagian ulama mendhaifkan, tapi Al-Imam Al-Hakim mensahihkannya. Kenapa? Di hadis, status hadis itu bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu, maudhu, tergantung dua hal. Ada apa? Ada sanadnya. Apa sanad itu? Rentan rawinya. Ada matanya. Apa rentan redaksinya? Bisa karena apa? Perawinya, bisa karena matanya. Makanya para ulama memberikan 5 syarat hadis yang sahih. Yang baik, sahih. Saya bahasa Arabnya
Valid bahasa apanya? Pakai V ya, bukan V. Kalau kita kan valid atau valid, enggak, yang saya valid pakai V. Gimana mengucapin valid? Gimana? Valid. Bukan valid, bukan pakai V. Valid. Valid enggak usah. Ada 5. Pertama apa? Perawinya adil. Kemudian dhabit. Dhabit itu memiliki hafalan yang kuat. Jadi perawinya adil, kemudian apa tadi? Dhabit, kemudian fiqh, terpercaya. Ini 3 hal ini ya ada kaitannya dengan rawinya. Yang kedua apa tadi? Baru ada matanya. Ketika matanya itu tidak ada ilahnya dan juga tidak ada syadnya, syudutnya. Artinya tidak ada penyakitnya. Nah, hadits yang kita baca ini dari si perawinya itu lemah. Namun karena ada penguat-penguat yang lainnya, lafaz-lafaz yang lain, jalan yang lainnya, maka Imam Al-Hakim mensahihkannya. Nah, sahih ini dikatakan sahih lighairi. Sahih karena ada pendukung lainnya. Bisa ngerti? Ngerti ya? Maka disunnahkanlah dibaca di pagi hari dan malam hari. Kalau bisa, kalau yang orang nggak bisa di pagi hari, bisa di sore hari. Nggak bisa sore, bisa pagi hari. Dan ini juga hukumnya sunnah. Jadi yang tidak sahih itu bukan karena pagi dan sore, tapi karena dari segi perawinya. Ngerti? Nah, kalau ini perawinya ya perawinya lemah, bukan lafadznya, redaksinya. Allah taala. Bisa ngerti ya? Baik, paham tak? Nah. Bisa mengamalkan. Bisa mengamalkannya. Baik, cukup. Nah. Zikir pagi petang bisa dibacakan. Acak, boleh acak. Sama dengan zikir apa namanya? Perbab. Ada yang urutannya setelah salam langsung istighfar. Nah, setelah itu boleh acak, tapi ada urutan yang harus diurutkan. Seperti apa tadi? Membaca takbir apa tadi? Zikir yang ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, waktu seberutan. Kayak baca ayat misalnya Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seberutan. Tapi selain itu boleh dibaca. Termasuk juga zikir pagi petang ini boleh dibaca. Boleh dibaca. Bahkan tidak semuanya, satu di antara zikir itu boleh. 1 atau 2 atau 3 boleh. Kalau semuanya luar biasa itu, Masya Allah. Jadi itu jawabannya kalau dibaca mulai 1 mulai semuanya boleh dibaca. Allah Ta'ala.